Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Imam Masjid Al-Kahfi serta seluruh jajarannya, pengurus badan takbir, mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat semua tanpa terkecuali, kami doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua, usia yang panjang dan barokah, dan mudah-mudahan begini selalu Allah kumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Semoga begini pula Allah akan kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Malam ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk sama-sama berjumpa, berkumpul, bukan di mall, bukan di pasar, bukan di tempat-tempat ramai, tetapi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dan bersamakan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita datang ke sini bukan untuk mendapatkan dunia, kita datang ke sini bukan untuk tujuan yang lain-lain. Semata-mata kita datang ke sini adalah untuk mempererat ukhuwah persaudaraan kita, menambah pengetahuan kita tentang ajaran Islam yang mulia ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa mencari agama selain Islam, agama yang dicarinya tidak akan diterima oleh Allah, di akhirat dia termasuk orang yang sangat merugi. Kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu karena mau mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk paham, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Salawat dan taslim semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga semua kita termasuk pengikutnya yang setia, istiqomah mengamalkan tuntunan syariat ajaran Islam ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Tema pembahasan kita malam ini adalah mulia dengan Al-Qur'an. Memang Al-Qur'an ini, kata para ulama, man qala bihi sadaq wa man hakama bihi adal. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran pasti dia orang jujur, dan siapa yang berhukum dengan hukum Al-Quran pasti dia hukum yang paling adil. Wal mutamassikuna bihi najunal faizun. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran pasti mereka akan beruntung dan pasti mereka akan menang. Sebaliknya, wal mu'raduna anhu halak khasirun. Adapun orang-orang yang menentang Al-Quran, orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, maka mereka adalah orang yang sangat rugi, orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan baik dunia apalagi di akhirat. Al-Quran ini, subhanallah, sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan bahwa Al-Quran ini adalah wajib kita imani, bahkan dia dimasukkan dalam rukun iman, ya, di antara rukun iman yang 6, yaitu al-imanu bi kutubillah. Wajib percaya dengan kitab-kitab Allah. Di antara kitab Allah itu adalah Al-Quran. Dan Masya Allah, kalau kita melihat orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, begitu mulia mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat misalkan malaikat Jibril. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Jumlah mereka lebih banyak daripada manusia. Kenapa? Karena malaikat ini sejak dia diciptakan tidak mati-mati. Beda dengan kita manusia, sejak diciptakan tua mati, muda mati. Malaikat nggak ada matinya. Begitu pula jin, ada matinya meskipun usia mereka panjang-panjang. Tapi malaikat ini begitu banyak jumlahnya dan tidak pernah mati-mati. Ada malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Allah. Dari sejak diciptakan sampai hari kiamat dia cuma sujud saja. Ada malaikat yang sejak diciptakan adalah menjinjing arsy Allah. Sampai hari kiamat tugas
Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Dan kata Nabi SAW, setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah pintu langit. Ya, kalau pintu dunia Ka'bah. Setiap harinya malaikat masuk ke Baitul Ma'mur tidak kurang dari 7.000 malaikat dan tidak keluar lagi. Begitu setiap harinya. Bagaimana jumlahnya malaikat itu? Nah, dari sekian banyak malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala pilih salah satu di antara malaikat itu, namanya malaikat Jibril. Allah perintahkan untuk membawa Al-Qur'an. Maka dari sekian banyak malaikat itu, malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Tidak ada malaikat yang bisa menandingi kemuliaan malaikat Jibril, karena dia bawa Al-Qur'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, kata Allah. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Maka kita melihat bulan-bulan yang ada 12, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Dari 12 bulan itu tidak ada bulan yang dapat menandingi kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Lalu Allah pilih lagi untuk menurunkan Al-Qur'an itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Yang orang sudah hafal bersama, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Maka sejak malam pertama sampai malam hari kiamat tidak ada malam yang bisa menandingi kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah bilang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an ini, diberikan kepada satu manusia namanya Rasulullah Muhammad SAW. Maka subhanallah, dari manusia yang lahir di zaman Nabi Adam AS sampai manusia terakhir kali lahir di muka bumi ini, tidak ada manusia yang bisa menandingi kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Beliau dapat Al-Qur'an. Lalu Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi Masya Allah, dalam konsep Islam, orang yang paling baik itu bukan presiden, bukan para menteri, bukan para pejabat, bukan para pengusaha, bukan bos-bos. Yang paling baik itu, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Seharusnya pengajar Al-Qur'an ini bangga. Saya ini pengajar Al-Qur'an. Pengajar Al-Qur'an malu-malu. Cuma pengajar Al-Qur'an, apalagi cuma pengajar Iqra. Padahal Nabi bilang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada orang lain. Ya, ini hadis Nabi. Kecuali itu enggak percaya dengan hadis ini. Jadi subhanallah, mulai dari malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena Al-Qur'an. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena Al-Qur'an. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena Al-Qur'an. Rasulullah SAW menjadi manusia yang termulia karena Al-Qur'an juga. Lalu beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain. Itu orang yang paling baik. Jadi kalau kita termasuk orang yang belajar Al-Quran, bangga kita, alhamdulillah. Karena tidak semua orang belajar Quran. Di Manado ini masih sekian banyak orang yang belum bisa baca Quran. Dari sekian yang bisa baca Quran itu, coba hitung siapa yang makhraj tajwidnya sudah bagus. Sedikit sekali, termasuk imam-imam. Saya dari MUI mendapatkan amanah untuk menguji imam harian Masjid Raya. 14 calon imam yang dikirimkan ke saya, tidak ada satupun yang saya kasih lulus. Karena tidak memenuhi persyaratan. Dari 14 orang saya tanya, siapa yang hafal 30 juz Al-Quran? Nggak ada biasa. Yang 20 juz? Nggak ada. 10 juz? Nggak ada juga. 5 juz? Nggak ada juga. 1 juz juga nggak ada. Terus bagaimana menjadi imam? Ada yang bilang, Ustaz, saya dari buat duha ke bawah hafal. Betul hafal Pak? Betul. Boleh tes? Boleh. Coba baca surah Al-Baqarah. Lan yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dia bilang, kalau itu panjang Ustaz, belum hafal kalau itu. Kan buat duha ke bawah. Ya.
inilah kondisi kita di Manado, ya. Subhanallah, dengan hadis ini mudah-mudahan semua kita bersemangat untuk belajar Al-Quran. Dan yang sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada orang lain. Saya di Masjid Raya Ahmad Yani, setiap Kamis Jumat saya ceramah di sana. Setiap Kamis malam Jumat itu saya mengkaji tafsir Al-Quran. Saya sampaikan kepada mereka. Jadi Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan secara garis besar, tujuannya ada 3. Ya. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, tujuan utamanya 3. Yang pertama, at-ta'abbudu bi tilawatihi, membacanya dicatat sebagai ibadah. Jadi antum paham atau tidak paham, baca itu Al-Quran karena ibadah. Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyar, kata Nabi. Siapa baca 1 huruf Al-Quran 10 pahalanya. Paham tidak paham, baca. Mana yang bilang Ustaz, daripada dia mengerti kecilnya dia baca di Arab, kurang di Indonesia. Tidak boleh begitu, ya. Karena Al-Quran ini tujuan pertama diturunkan adalah untuk dibaca, ya. At-ta'abbudu bi tilawati, pokoknya paham tidak paham, baca Al-Quran. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran ini, Innallaha yuhibbu an yuqra al-Qur'ana kama unzila. Allah menginginkan Al-Quran itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Jadi jangan karena kita orang Bugis bacanya pakai langgam Bugis. Karena orang Jawa bacanya pakai langgam Jawa. Enggak begitu. Semua, mau orang Bugis, mau orang Jawa, mau orang Gorontalo, mau orang mana, semuanya bacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Nah, ini yang perlu untuk orang sama-sama ya, kembangkan khususnya di Manado ini. Al-Fatihah saja, 2 Ramadan yang lalu kalau nggak salah, saya dapat undangan untuk memberikan bekal kepada imam-imam se-Kecamatan Tikal. Pada waktu itu saya cuma mengajarkan tentang Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah saja itu masih banyak yang perlu diluruskan. Karena dalam bahasa Arab itu satu salah huruf, salah arti. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ha. Dalam bahasa Arab ada ha, ada kho, ada ha. Gitu ya. Itu sudah tahu itu alif ba ta sa itu. Ada ha, kho, ha. Nah, alhamdulillah pakai ha itu artinya segala puji. Tapi kalau alhamdulillah pakai ha artinya segala cacat. Tidak ada yang berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala cacat bagi Allah, Tuhan pemilik alam semesta. Salah kan? Ya. Nah, ini karena tidak perhatikan tentang makharijul huruf. Nah, ini kalau tidak mau belajar, mentang-mentang imam, yang tersinggung. Mentang-mentang sudah imam, sedang nggak mau belajar dia. Ya. Padahal Masya Allah Fatihah ini, ya, alhamdulillah, baru alhamdulillah, belum alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai ain itu artinya pemilik alam semesta. Tapi kalau pakai alif, alamin, alam artinya sakit. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit-sakitan. Nanti depan kalau ain dibaca alif, ini baru Al-Fatihah, baru 1 ayat. Itu saya ulang-ulang, ternyata masih banyak tuh belum bisa fasih itu bacaan Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sekedar pengalaman saja saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa biar sudah usia begini tetap belajar Al-Quran. Dan subhanallah Al-Quran ini sudah dari jauh-jauh Fatihah jauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata' min 'amalihi illa min 3." Anak Adam bila meninggal putus seluruh amalannya kecuali 3 yang terus mengalir. Salah satu di antaranya adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang pernah diajarkan kepada orang dan diamalkan ilmu tersebut. Saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, Pak, Bu, saya yakin pasti semua sudah hafal Fatihah. Ada ibu anaknya sudah 3, yang ini anaknya sudah 5. Tapi Fatihah bukan ibu yang ngajarin. Untuk apa ibu punya anak 3, punya anak 5, Fatihah saja nggak diajarkan. Bayangkan Bu, Tuhan anak untuk mengajarkan Fatihah setiap sholat Alhamdulillahirabbil alamin, pahalanya mengalir kepada kita. Bahkan bila kita sudah meninggal, terus mengalir pahalanya. Karena kata Nabi, 3 amalan yang tidak akan terputus bila kita sudah meninggal, di antaranya
ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang pernah terajarkan. Contoh anak 5, biar cuma 1 nggak ada yang kita ajarin Fatihah, semua diajarkan sama guru ngajinya. Untuk apa kalau orang tua kalau begini? Padahal saya yakin semua pasti hafal Fatihah ini. Ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi muhasabah buat kita Bapak Ibu sekalian. Kita kan sudah tua sudah mendapat anak, biar cucu juga. Ya. Usahakan biar cuma Fatihah. Nah, sampai dari Fatihah nggak ada untuk ajarkan terus. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Apa amalan yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini amal jariah yang paling mudah, mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Oleh karena ibu paling dekat dengan anak. Suami pergi bencana, ibu di rumah sama anak. Apa yang diajarin? Cuma lagu-lagu ulang tahun, ya, goyang nak. Ajar cuma goyang sama anak, bukan Al-Fatihah. Ya, ini kan kondisi kita sekarang. Nah, ini ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya Allah masih sangat perlu untuk kita terus ya belajar Al-Quran. Dan kata Nabi begini nih, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran dibangkitkan nanti hari kiamat bersama malaikat-malaikat yang mulia. Walladzina yaqra'una al-Qur'ana wa yatata'taqu fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran tersendak-sendak dia, terbata-bata dia membacanya, dia dapat 2 pahala. Pahala susahnya dia membaca Al-Quran, pahala setiap hurufnya 10 pahala. Nah, orang yang benar itu enggak. Kalau baca Quran belum betul, jangan baca, cuma berdosa. Ya, nggak ada hadis mengatakan orang membaca Al-Quran berdosa. Ya, berdosa itu kalau antum tahu bacaan yang benar terus dibaca salah, nah, itu berdosa. Ini terus masih belajar. Jadi adik-adik yang masih sedang belajar Quran ini jangan takut, terus dan terus memulai. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina yaqra'una al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq." Kalau ajran, orang yang membaca Al-Quran tertata-tata dia dapat 2 pahala. Ya, pahala yang pertama tertata-tatanya itu, pahala yang kedua setiap satu huruf 10 pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apalagi alasan kita tidak mau belajar Al-Quran? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di surah Al-Hasyr ayat 21. Sudah hafal semua ayat ini? Sangat ya sering terang dengar. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, andai Al-Quran ini, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, andai Al-Quran ini aku turunkan ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, engkau akan lihat bergoncang gunung itu dan akan meletus karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Al-Quran ini Allah tidak turunkan di gunung. Allah turunkan ke hati-hati kita manusia. Cuma ke hati ini kadang lebih keras daripada gunung itu. Saya baca dalam satu riwayat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi bersama-sama sahabat-sahabatnya, lalu Nabi panggil Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah, taqaddam anta ila al-amam. Wahai Abdullah, sini dulu di depan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra 'alayya al-Qur'an." Wahai Abdullah, coba Anda bacakan kepadaku Al-Qur'an. Dulu sahabat-sahabat sangat sopan santunnya luar biasa. Tidak ada sahabat yang berani baca Al-Qur'an kalau ada Nabi. Itu adab. Ya. Nabi yang berhak untuk membaca. Maka kata Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Faqultu ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah, bagaimana bisa saya membacakan Al-Quran sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Tidak sopan dong saya membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'uhu min ghairi." Aku ingin orang lain yang baca dan engkau yang kuminta untuk membaca. Faqara'tu suratan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun membaca surat sampai di ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nabi SAW sudah bercucuran air matanya. Suara tangisnya sudah tidak bisa terbendung. Akhirnya pecah suaranya, menangis dan menangis, mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Hasbuka ya Abdullah, hasbuka ya Abdullah, cukup." Ya. Nah, kata para ulama, kenapa Nabi SAW tatkala
bergelimang air matanya, bahkan belum menangis sampai segitu. Apa sebabnya? Karena hati beliau ya tercerahkan dengan ayat Al-Quran. Orang sudah sering terdengar, mungkin sering kita baca, mungkin sudah hafal, tapi sama sekali tidak tersentuh hati ini karena memang hati kita sudah membatu. Maka dari itu mudah-mudahan momen ini ya momen muhasabah buat kita bahwa sebagai orang muslim harusnya Al-Quran ini adalah merupakan bacaan di hari-hari. Ya. Apalagi tadi ya sudah saya sebutkan ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyar. Siapa membaca satu huruf Al-Quran 10 pahala Allah berikan. Dalam hadis yang lain, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liman yaqra'. Baca Al-Quran itu kata Nabi, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat bagi mereka yang senantiasa membacanya. Nah, kenapa kita tidak mau baca? Padahal Masya Allah luar biasa. Di zaman Nabi Rasulullah SAW, sebelum itu, bahkan di surah Al-Qamar itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkali-kali, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Adakah yang mau mempelajarinya? Jadi Al-Quran itu mudah. Makanya zaman kita sekarang ada anak 7 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Ada anak 10 tahun hafal 30 juz Al-Quran. Seakan-akan logika kita yang sempit, nggak mungkin lah kitab yang 30 juz itu dia bisa hafal. Tapi subhanallah benar. Dan itu kita lihat langsung di layar kaca televisi. Hafiz Indonesia datang dengan usia yang sangat dini, kok hafal Quran? Lalu bapak dan ibu bilang, kita seusia begitu Ustaz, mau hafal 1 lembar setengah mati. Kalaupun sudah hafal hilang lagi. Pas sudah datang imam, sudah tahu siapa yang membaca. Nah, kenapa ini? Padahal Allah bilang, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal dan dipelajari. Adakah yang mau mempelajarinya? Jawabannya adalah karena sampai hati belum dengan Al-Quran. Ya. Maka ini butuh perjuangan, butuh mujahadah. Kapan kita akan berlama-lama begini terus tidak mau dengan Al-Quran? Ramadan kemarin alhamdulillah kita melihat setiap masjid ramai dengan tilawah Al-Quran. Selesai Ramadan, sepi lagi masjid, tidak ada lagi yang tilawah Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran ini cuma Ramadan. Seakan-akan di Ramadan orang menyembah Tuhan yang betul-betul Tuhan. Selesai Ramadan orang ke Tuhan selain lain. Kalau tidak baca dari Al-Quran. Ya. Nah, jadi Al-Quran ini mudah. Saya pernah dibawa salah satu dosen saya waktu masih di Mekah, di Masjidil Haram. Itu ada satu ruangan. Di situ ruangan dikhususkan untuk penghafal Al-Quran. Jadi durasi 3 bulan harus selesai 30 juz Al-Quran. Pesertanya dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Bahkan gurunya dari Indonesia, tapi bukan dari Manado. Ya. Dari Lombok saya sempat berkenalan dengan dia itu. Pesertanya itu tidak kurang dari 700 orang. Durasi 3 bulan hafal 30 juz Al-Quran. Awalnya saya nggak percaya, mana bisa 3 bulan ya hafal 30 juz Al-Quran. Orang 1 tahun saja nggak mampu 30 juz, apa 3 bulan? Akhirnya saya diajak, diperlihatkan gimana metodenya. Ternyata subhanallah, ya ini yang sekarang yang orang butuhkan sebetulnya. Ya, jadi memang menghafal Al-Quran itu ada metodenya. Ya, kalau bapak hafal pulang-pulang yang entah hafal wajar, karena nggak ada metode. Ya, coba lihat, Bu, ibu biasa putar lagu-lagu Korea. Nggak ngerti itu lagu Korea itu, cuma karena sering ibu dengar, tak hafal. Begitu ya. Nah itu metodenya. Dalam bahasa disebut dengan sima'ah, metode mendengar. Ya, jadi orang dengar, tak hafal. Saya kadang-kadang lihat itu, Masya Allah, anak murid nyanyi pakai bahasa Inggris. Ngerti nggak dia ini? Tanya, apa yang kalau baca? Apa artinya? Tahu Ustaz. Ya, tapi lancar, fasih sekali. Kenapa? Sima'ah tadi, mendengar. Nah, salah satu di antara metode menghafal Quran adalah dengar. Makanya di rumah itu bukan cuma lagu-lagu yang kalian putar, ya. Putarkan pengajian. Cuma dia nado, bilang, sampai yang mati ini. Kalau putar pengajian, orang bilang ada orang mati. Nah, ini lagi masalah. Ya. Jadi terbiasalah kita dengan lagu-lagu terus. Akhirnya sampai anak-anak yang dihafal lagu, ya, bukan Al-Quran. Termasuk handphone sekarang. Coba lihat, yang mereka pakai headset itu, apa yang didengar? Pasti lagu, bukan Al-Quran. Ya. Nah ini padahal subhanallah Allah mudahkan Al-Quran untuk dihafal.
Ya, kalau terang mau. Nah, di antara metode menghafal adalah sima'ah, mendengar. Insya Allah dia sudah praktekkan kepada adik-adik yang belajar di sini. Jadi salah satu di antara metode menghafal Quran itu dengar. Kalau saya di Al-Qurtubah, saya buat begitu. Jadi anak-anak yang sudah kumpul menghafal, semua pegang Al-Quran. Tidak ada yang sibuk, tidak ada yang punya kegiatan. Semua di Al-Quran duduk dengan rapi, dengar. Saya baca. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. 5 kali, 7 kali, 10 kali saya baca. Setelah itu coba sama-sama. Kadang-kadang ada yang suhafal, saya suhafal Ustaz. Ya, karena metode tadi sima'ah, mendengar. Karena IQ-nya orang beda-beda. Dalam ilmu menghafal, orang yang IQ-nya paling rendah 44 kali dia ulangi pasti terhafal. Ini metode menghafal. Tapi nggak usah dihitung 1, 2, 3, 4, nah begitu. Dan orang tinggal dikira-kirakan pakai waktu. Kira-kira sudah 40. Itu yang paling lambat. Ada orang baru 5 kali, 7 kali, 10 kali sudah terhafal. Asal metode pertama itu sima'ah, mendengar. Metode kedua adalah qiraah, membaca. Undang-undang dasar itu dulu kan cuma orang baca itu terhafal. Ya. Nah, itu namanya metode qiraah, metode membaca. Nah, saya juga kadang-kadang selimi dengan metode ini. Jadi, ayo sama-sama membaca dengan Al-Quran. 1, 2, 3. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Amma yatasa'alun. 44 kali baca pasti sudah hafal. Setelah itu coba tutup, tes. Sudah hafal dia. Tes, sudah hafal. Tes, sudah hafal. Cuma kalau pulang rumah hilang-pulang. Nah, rahasianya bagaimana? Besok start ulang yang sehafal hari ini, ya, supaya nggak hilang. Dan dia ada tugas di rumah, ulang-ulang itu. Nah, kalau yang anak-anak biasanya saya bilang, store sama mama dan papa nih di rumah. Ya, biar orang tua juga bangga, masya Allah, anak saya baru masuk sudah hafal 3 ayat. Begitu gitu. Iya, padahal memang begitu metodenya. Pasti masuk 1 kali itu, pasti bisa menghafal dia. Cuman sayangnya itu tidak diulangi. Yang penting hafal, besok ulang, besok tambah lagi pelajaran baru, akhirnya hilang. Tambah lagi yang baru, sampai selesai dia di situ ada yang hafal, karena hilang semua. Ya, makanya kita tinggal terus buat bagaimana supaya hafalan ini lancar. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yushajji'u ala hafadhatil Quran. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat memotivasi dan peduli perhatian dengan penghafal-penghafal Quran. Di antaranya, karena sallallahu alaihi wasallam yaqudur rayatu li aktsarihim hifdha. Nabi sallallahu alaihi wasallam penghafal-penghafal Al-Quran itu beliau pakaikan pakaian kehormatan. Kalau di Mesir ada peci. Di sininya merah, di bawahnya putih. Peci itu tidak boleh dipakai kecuali penghafal Quran. Ya, itu kemuliaan orang Mesir yang hanya dipakaikan kepada penghafal-penghafal Quran. Nah, di zaman Nabi SAW ada pakaian khusus bagi penghafal Quran, cuma mereka yang bisa pakai itu, yang lain tidak bisa. Itu ada. Nah, di Mesir ternyata dipertahankan itu sampai sekarang. Ya, cuma kalau di Mesir saya lihat sekarang, masya Allah, karena di Mesir itu kalah sebenarnya Saudi. Mesir itu ada kampung-kampung tertentu. Itu adalah aib kalau dia punya anak belum hafal Quran. Jadi ibu misalkan, ibu punya anak 2, 1 belum hafal Quran, ibu malu datang ke pesta, ya, karena anak saya belum hafal Quran, malu dilihat sama orang. Ada kampung begitu di Mesir. Jadi anak-anak mereka itu belum hafal Quran semua. Wah, itu kalau ada orang begitu tuh, masya Allah, ya, biasa. Ya, Saudi kalah sebetulnya. Ada begitu. Makanya di Mesir itu menghafal Quran, masya Allah, itu luar biasa. Jangan bilang, kan sampai bahasa memang tidak, ya, bukan masalah bahasa ini, ya. Al-Quran itu pokoknya mudah, mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau orang mana saja, kalau dia betul-betul sudah sehati dengan Al-Quran, pasti bisa menghafal Al-Quran. Orang buta saja, saya punya guru di YouTube, bisa terlihat dan suaranya paling merdu, belum pernah ada 2 orang suara seperti itu. Namanya Abdullah Kamil, bisa lihat di YouTube, namanya Syekh Abdullah Kamil, buta. Masya Allah, kalau dia baca Quran, jangan orang tak
komputer, bilang saja begini, dia bisa nyambung. Surat apa dia tahu, padahal buta. Kadang-kadang orang iri, masya Allah, orang buta saja bisa menghafal Quran sebutkan itu, apa ternyata nggak buta? Juz 30 saja masih tak putar-putar. Ya, ini masya Allah orang buta ini. Namanya Syekh Abdullah Kamil. Misalnya kamu lihat dan suaranya paling merdu. Ana belum pernah dengar Quran yang suaranya semerdu itu. Ya, orang Mesir beliau, ya, namanya Abdullah Kamil. Sangat bagus sekali dan bisa. Siapa tahu di sini ada anak-anak yang punya suara bagus, ya, bisa ngikut iramanya, masya Allah. Dan dipimpin sholat tarawih yang suara seperti itu, masya Allah. Biar panjang-panjang jamaah suka. Ya, tapi kalau ya bacaannya tidak fasih, banyak salah, suaranya kurang mendukung, ya jamaah juga loyo. Ya, nah ini. Nah, alhamdulillah banyak anak-anak muda ini yang sama-sama. Ya, saya berharap mudah-mudahan dengan materi ini termotivasi kita. Jadi bisa nanti Ustaz Dias, anak-anak yang penghafal Quran ini memang ada spesial buat mereka. Ya, kalau di zaman Nabi, yuqadur raya, yang ada pakaian khusus yang disediakan, ya, pakaian kemuliaan. Yang kedua, Nabi SAW di zamannya mengkhususkan yang bisa jadi imam itu adalah penghafal Quran. Tidak boleh sembarang orang. Dan orang sekarang imamnya di masjid yang paling tua dia imam, padahal bacaannya belum tentu benar. Ya, di zaman Nabi tidak. Kata Nabi SAW, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam yang paling qori bacaan Al-Quran. Yang paling qori apa? Yang paling hafiz, yang paling merdu suaranya, yang paling fasih bacaannya. Sudah dia itu yang berhak untuk jadi imam di zaman Nabi SAW. Kita tawarkan kepada beberapa topik